Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana proses uji korelasi produk momen menggunakan SPSS. Terlebih dahulu, apa itu uji korelasi? Uji korelasi adalah suatu analisis statistik, uji statistika yang dilakukan untuk mengetahui hubungan ada atau tidaknya hubungan antar variabel, hubungan dua variabel. Misalnya di sini ada variabel X yaitu pengetahuan agama Islam dan variabel Y yaitu matematika. Kemudian kita ingin meneliti, ingin mencari apakah ada hubungan antara pengetahuan agama Islam dengan kemampuan matematika siswa. Nah, karenanya dilakukan uji korelasi. Untuk melakukan uji korelasi, kita buat dulu hipotesisnya. Ya. H0 yaitu tidak terdapat hubungan antara pengetahuan agama Islam dengan kemampuan matematika siswa. Dan H1 atau hipotesis satunya adalah terdapat hubungan antara pengetahuan agama Islam dengan kemampuan matematika siswa. Nanti kita akan lihat yang mana yang diterima, apakah H0 atau H1 yang diterima. Nah, dalam hal ini kita akan melakukan uji korelasi produk momen menggunakan SPSS. Pada dasarnya banyak sekali uji korelasi, tidak hanya produk momen. Ada uji korelasi Spearman, ada uji korelasi Kendall, dan lain sebagainya. Untuk berbagai macam untuk perbedaannya antar masing-masing uji korelasi tersebut, silahkan dibaca di buku-buku statistik. Banyak sekali penjelasannya. Ya, kita tidak akan membahas hal tersebut. Nah, untuk uji korelasi produk momen atau uji korelasi yang lain, sebenarnya sebelum melakukan uji korelasi harus dilihat dulu terlebih dahulu apakah datanya sudah valid dan sudah reliable. Ya. Dalam hal ini data yang ada di layar, yang tampil di layar ini sudah dianggap sudah valid dan sudah reliable. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi. Bagaimana caranya? Ya, menggunakan SPSS. Ini kita copy terlebih dahulu. Kita copy. Kemudian kita gunakan SPSS. Kita menggunakan SPSS di sini. Kita pada bagian variabel, kita tuliskan dulu di sini variabel X-nya. Tadi variabel X-nya adalah pada bagian label kita tulis pengetahuan agama Islam. Kemudian variabel Y-nya kita tulis di sini adalah matematika. Kemudian kita pilih data view. Nah, pastikan jumlahnya adalah 40. Seperti ini. Ya. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan analisis ya. Pilih analyze. Kemudian kita pilih correlate, kemudian kita pilih bivariate. Pastikan di sini Pearson untuk produk momen ya. Ini total dan ini flag signifikasinya sudah tersentang. Kemudian dua variabel ini kita pindahkan. Nah, kita pindahkan ke sini. Kemudian kita pilih OK. Kita lihat hasilnya. Ini adalah hasilnya. Untuk Pearson korelasinya adalah 0,63. Sedangkan untuk nilai signifikansinya adalah 0,00. Ini kemudian kita pindahkan ke data ini. Untuk memudahkan ya. Untuk memudahkan. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan interpretasi. Ada dua metode interpretasi. Yang pertama adalah dengan melihat nilai signifikansinya, ya, dengan membandingkan nilai signifikansinya. Yang kedua adalah dengan membandingkan R hitung atau Pearson-nya, hasil perhitungan korelasinya dengan R tabel. Nah, kita akan lakukan dua-duanya, kita lihat nanti hasilnya apakah sama atau tidak. Oke. Untuk melakukan cara yang pertama, peraturannya adalah jika nilai signifikansi artinya hasilnya ini,
jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka artinya terdapat korelasi sehingga H1 yang diterima dan H0 ditolak. Kemudian jika nilai signifikansinya ini lebih dari 0,05, maka tidak terdapat korelasi atau H0 yang diterima dan H1 ditolak. Oke, kita cek. Kita cek apakah lebih besar atau lebih kecil. Ya. Jika dilihat di sini 0,00 dia lebih kecil dari 0,05. Artinya dia terdapat korelasi. Ya. Nilai signifikansinya 0,00 lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat korelasi sehingga H1 diterima. Ya. 0,631 tadi. Oke. Kemudian langkah yang kedua, cara yang kedua ya. Ini cara yang pertama, H1 diterima. Kemudian cara yang kedua adalah dengan membandingkan antara R hitung ya, ini R hitung dengan R tabel. R tabel yang mana? Di setiap buku statistik atau buku metode penelitian biasanya di bagian lampiran terdapat yang namanya tabel R product moment ya. Kira-kira seperti ini. Tabel R product moment ya. Nah, di sini pada signifikansi 0,05 atau 5%. Ya. Nanti kita lihat apakah nilai R hitung tersebut lebih kecil atau lebih besar dari R tabel. Aturannya bagaimana? Aturannya bagaimana? Jika R hitung ini lebih besar dari R tabel, artinya terdapat korelasi sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Namun jika R hitung ya, lebih kecil dari R tabel, maka tidak terdapat korelasi atau H0 yang diterima dan H1 ditolak. Oke, kita cek. Ternyata 0,631 dia lebih besar dari oke, kita cek dulu. R tabelnya berapa? Di sini jumlahnya adalah 40 ya. Jumlah sampelnya adalah 40. Kita samakan dulu di sini. Untuk jumlah sampel 40, R tabelnya adalah 0,304. Oke. R tabelnya 0,304. Lalu berapa R hitungnya? R hitungnya adalah 0,631. Jika dilihat, terlihat bahwa 0,631 dia lebih besar dari 0,304. Artinya, R hitungnya ya lebih besar dari R tabel. R hitung yang bernilai 0,631 lebih besar dari R tabel yaitu 0,304. Sehingga hasil interpretasinya adalah terdapat korelasi atau H1 yang diterima. Jadi sama menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua, sama-sama H1 yang diterima. Artinya, dari data tersebut diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan agama Islam dengan kemampuan matematika siswa. Oke, demikian cara uji korelasi produk moment menggunakan SPSS. Cukup mudah. Selamat mencoba. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.